dalam kegiatan kita siang. Mari kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Baik. Puji dan syukur berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih-Mu yang tak berhingga kepada kami semua, mulai dari tadi pagi hingga siang hari ini. Bapa Maha Kasih, pada kesempatan ini kami hati-hati-Mu dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif dari guru penggerak. Oleh karena itu kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menyertai dan membimbing kami, sehingga kami membuka hati kami masing-masing mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam seluruh kegiatan kami, terkhusus kepada peserta didik yang kami asuh, sehingga berbagai pengalaman positif yang kami timba ini dapat bermakna bagi peserta didik yang kami ajar. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa kami panjatkan kepadamu lewat Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan dan Roh Kudus. Amin. Dalam doa selanjutnya sebelum kita berbagi bersama, sharing bersama, mungkin sepatah dua kata dari pihak sekolah terkait dengan dukungan sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Pada Bapak. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Yolan sebagai guru penggerak pada siang hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang pertama, marilah kita sebagai umat yang beriman bersyukur kepada Tuhan karena atas penyelenggaraan, atas campur tangan Tuhan kita masih diperkenankan di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif bagi guru penggerak. Oleh karena itu, saya selaku wakil kepala sekolah menyampaikan terima kasih kepada kita semua atas dukungan kita kepada teman kita Ibu Yolan sebagai guru penggerak di sekolah ini. Oleh karena itu, saya mohon kerjasama yang baik untuk kita mendukung kegiatan dimaksud, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Yolan dan untuk kita semua dan untuk kelancaran dan untuk mengaplikasikan apa yang sudah terlaksana dan membangun apa yang positif untuk kita mendukung sekolah kita ini, sehingga peserta didik dan kita guru juga ikut terlibat secara baik dan positif pula. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan. Salah satu bukti dukungan Bapak Ibu sekalian dengan merelakan waktu, meluangkan waktu untuk kita ada sampai dengan saat ini di sekolah di ruangan ini. Untuk tidak memperpanjang kata, mungkin kita langsung saja. Ini bukan saya menggurui atau saya seolah-olah saya menjadi pemateri, tidak, tapi ini kita hanya dalam suasana sharing bersama terkait dengan materi yang sudah didapat di pendidikan guru penggerak. Ini kita sharing bersama, jadi saya mohon partisipasi, keaktifan kita masing-masing, usul saran dan ide-ide cemerlang dari Bapak Ibu guru yang hebat sangat saya harapkan, sehingga kedepannya kami atau saya terkhususnya bisa bergerak lebih baik lagi, di mana kami pendidikan guru penggerak berada dalam suatu moto bergerak, tergerak, dan menggerakkan.
bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam artian bahwa kita tergerak dari diri kita sendiri dan kita bergerak untuk menyatakan itu di luar diri kita, dan tidak sebatas bahwa bergerak, tapi kita harus bisa menggerakkan orang lain sehingga bisa ada dan bersama-sama berjalan di apa yang telah kita sepakati bersama. Untuk itu mungkin saya akan tayangkan slide-nya di sini. Mari kita sama-sama untuk lihat, untuk kita sharing bersama. Ya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator kami, Siti Maimunah dari DGP Provinsi, dan pengajar praktik saya, Purwanto Ginarjuka. Ya, yang mendasari semuanya ini, visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Di mana visi penggerak saya ini juga ada keterkaitan dengan visi sekolah kita, yang mungkin nanti kita akan bahas lagi di lain waktu terkait dengan visi sekolah. Skenario pembelajaran kita hari ini atau sharing bersama kita, pembukaan, diskusi, dan penutup. Di mana dalam budaya positif ini, pembukaan tadi kita sudah lalui, sekarang kita masuk dalam diskusi bersama atau sharing bersama terkait dengan budaya positif, di mana dalam budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol, keyakinan kelas, dan yang paling terakhir adalah segitiga restitusi. Tujuan kegiatan kita pada hari ini saya merangkumnya menjadi pendidik dan tenaga pendidikan dapat memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah, terkhususnya di SMP Negeri Parepare. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Seperti kita sudah tahu bersama, budaya positif pasti kita sudah tahu, dan ini juga memberikan contoh penerapan budaya positif. Kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita yang sudah berjalan. Terkait dengan budaya positif ini, mungkin contoh yang saya ambil di sini yang sudah saya sampaikan dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah setiap pagi itu kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk memperkuat nilai nasionalisme bagi peserta didik maupun kita sebagai guru di sekolah. Itu salah satu contoh budaya positif yang saya ambil. Di sini terkait dengan materi yang kami dapat di pendidikan guru penggerak pada modul yang pertama. Pendidikan guru penggerak ini berpijak pada filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik itu hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini yang menjadi landasan utama atau dasar utama dalam pendidikan guru penggerak berdasarkan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang sebenarnya menurut beliau, tujuan dari pendidikan itu adalah hanya menuntun anak, bukan kita karena anak itu sendiri sudah punya kemampuan masing-masing. Dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sudah diperjelas di sana bahwa tugas pendidik itu hanya sebagai penuntun tumbuh dan hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar. Kita tidak bisa merubah dasar dari orang, dasar dari setiap peserta didik kita, tetapi kita hanya memperbaiki lakunya sehingga hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak itu disesuaikan dengan perkembangan kodrat dan perkembangan zaman. Sehingga untuk mencapai hasilnya itu, di situ yang ditekankan adalah selamat dan bahagia.
Jadi kita melakukan suatu proses itu anak harus menikmati dan dia selamat dan bahagia. Terkadang kita langsung pada tujuan dari kita sekolah itu adalah untuk dapat ranking atau prestasi atau juara 1, juara 2. Yang kami dapat kemarin di pendidikan guru penggerak adalah bukan untuk mencari juara 1 atau juara 2-nya, tetapi bagaimana anak itu menikmati proses mencapai juara 1, juara 2 itu dengan dia merasakan selamat dan bahagia. Di mana beliau mengibaratkan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita guru sebagai pendidik itu kita sebagai seorang petani. Anak-anak itu diibaratkan seperti benih. Yang benih itu sudah punya kemampuan untuk bertumbuh. Contoh seperti kita menanam, kita hanya tinggal tanam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa engkau harus tumbuh dalam 3 hari tumbuh sudah. Itu yang diberikan contoh bahwa kita sebagai pendidik hanya bisa untuk menanam benih itu, menunggu perkembangannya untuk dia bertumbuh dan hidup seperti kemampuan hidupnya sendiri. Tidak bisa kita mengubah dasar dari benih itu. Bisa secara garis besarnya saja saya hanya murid akan mampu menerima dan menyerap pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ini maksud dari mengapa kita perlu menata halaman sekolah, menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita, sehingga proses pembelajarannya menjadi efektif dan mereka boleh memperoleh rasa selamat dan juga bahagia. Di mana di sini untuk pendidikan dan pendidikan guru penggerak yang paling utama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang dulunya itu kita selalu mengasumsikan bahwa guru itu memberitahu ke siswa. Sedangkan kalau di pendidikan guru penggerak, perubahan paradigma belajar bukan memberitahu, tetapi anak itu bukan diberitahu, tetapi mereka mencari tahu sendiri. Dunia pendidikan saat ini memiliki tantangan yang sangat besar karena itu dituntut guru yang memiliki kreativitas yang luar biasa dalam melakukan hal tersebut, yaitu guru yang mampu melakukan proses pembelajaran abad 21. Maksud pembelajaran abad 21 ini adalah guru yang merancang pembelajarannya bagaimana melibatkan murid, bagaimana pembelajarannya harus berpusat pada murid bukan pada guru. Sistem rancangan di sekolah masing-masing kita itu berbeda-beda dan rancangan yang kita buat itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau tujuan pendidikan yang sesungguhnya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif selalu kita dalam setiap hari kita sudah berbicara tentang disiplin. Saya langsung kita lihat saja disiplin positifnya. Saya yakin kita semua sudah menerapkan ini. Disiplin positif yang ditekankan di pendidikan guru penggerak itu terkait dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dapat melahirkan nilai-nilai kebajikan. Maksud dari keyakinan kelas itu dia sama seperti aturan kelas, tetapi nilainya lebih abstrak. Dia ada memunculkan nilai-nilai kebajikan di sana. Contoh, misalnya kita biasanya selalu bilang membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita merubah itu di dalam keyakinan kelas, bukan membuang sampah pada tempatnya. Kalimat yang sering kita gunakan adalah jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan itu seperti kata larangan.
Artinya ada yang melarang diri kita. Tetapi kalimat itu kita rubah menjadi kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Artinya kesadaran diri sendiri ketika kita membaca kalimat itu atau kalimat itu sendiri menggerakkan diri kita bahwa di sana ada nilai-nilai yang harus dimunculkan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kita sendiri mengontrol diri kita, bukan orang lain yang mengontrol kita. Semua itu kita akan bisa lakukan, di mana di sana disarankan bahwa setiap kita wali kelas dengan anak-anaknya, setiap kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau untuk kelas 7 dengan kelas 9, paling tidak itu saya sudah singgung ke murid tentang keyakinan kelas. Sedangkan untuk kelas 8 yang memang mungkin sama sekali saya belum berbagi bersama kelas 8, jadi itu saya harapkan kerjasama kita dengan wali kelas, sehingga keyakinan kelas dari setiap kelas itu bisa terwujud. Keyakinan kelas itu adalah nilai atau sesuatu yang mengontrol diri setiap anak-anak maupun guru yang ada di dalam ruangan kelas tersebut, di mana itu merupakan kesepakatan positif yang disusun oleh siswa dan guru sebagai bentuk kontrol terhadap diri dan setiap tindakan di kelas. Di mana ciri-ciri keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, bernilai positif dan seterusnya. Di mana contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan seterusnya. Artinya kita meramu itu menjadi suatu kalimat yang positif, yang dimana dari kalimat positif itu ada suatu nilai kebajikan yang akan ditampilkan di sana. Ya, saya ambil garis besarnya saja. Kita langsung pada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di dalam perilaku kita setiap hari, apa yang kita buat pasti ada motivasi. Ada motivasi yang kita buat, contoh kita mau buat sesuatu, kita lihat dulu, atau anak-anak kita kerja membersihkan lingkungan, dia lihat dulu ada atau tidak. Kalau dulu tidak ada, dia tidak mau kerja. Nah, itu termasuk di dalam motivasi. Tentang motivasi di bagian yang mana, itu yang kita akan lihat sama-sama nanti. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan kita? Terlalu banyak alasan yang kita temui, bahkan kita alami sendiri ketika kita melakukan sesuatu. Ada motivasi-motivasi tertentu. Untuk mengetahui mengenai motivasi manusia, mari kita belajar bersama akan teori motivasi, di mana motivasi itu sendiri merupakan hal atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu, di mana menurut seorang ilmuwan Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, sekarang kita merefleksikan masing-masing diri kita, masing-masing perlakuan kita ke murid, di mana letak motivasi kita. Apa motivasi di bagian yang pertama, atau kedua, atau ketiga? Yang sesungguhnya diharapkan di sini motivasi itu harus berasal dari dalam diri.
yaitu poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita melakukan sesuatu, benar bahwa kita butuh orang harus puji kita butuh untuk dapat hadiah, itu menjadi satu motivasi atau semangat untuk kita. Tetapi yang paling terpenting menurut ilmuwan itu adalah kita harus masuk dalam kategori motivasi yang ketiga. Jadi kita masing-masing diri kita melihat bahwa yang kita terapkan selama ini ada di bagian pertama, kedua, ketiga, ataukah kita berada pada 3 ranah motivasi tersebut. Bapak, Ibu guru hebat, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Terkait dengan motivasi tadi, ada dia menghindari untuk ketidaknyamanan tadi, ada tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin di sini ada satu kegiatan pemantik yang diberikan untuk kita sama-sama. Kita lihat bersama di tayangan slide tentang kasus Ibu Anas. Ibu Anas bila kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dila yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Ibu guru tersebut saat itu membiarkan teman-teman Dila menertawakan Dila yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Dila untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Sambil kasus ini diberikan kepada kita untuk masing-masing kita merefleksikan diri kita berdasarkan pertanyaan ini, dan saya mohon partisipasi kita. Yaitu yang pertama, dia bilang, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Ibu guru matematika tersebut kepada Dila? Jika setuju, mengapa? Jika tidak, mengapa? Yang kedua adalah, menurut Bapak Ibu, tindakan Ibu guru tadi terhadap Dila adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mungkin kita langsung pada sesi diskusi terkait dengan kasus Ibu Anas ini. Kita saling berbagi bersama tentang kasus Ibu Anas, supaya kita bisa berpartisipasi bersama. Jangan saya sendiri yang membaca. Mungkin saya persilakan untuk kita semua ambil bagian dalam memberikan saran terkait dengan pertanyaan pemantik yang ada. Suatu lingkungan belajar yang mempertimbangkan kenyamanan murid dan kenyamanan kita sebagai guru dalam penyajian materi. Dan itu kita diharapkan dalam menyajikan materi, masing-masing kita meramu pembelajaran kita dengan cara kita masing-masing, dengan memperhatikan teori motivasi dan 5 kebutuhan dasar. Saya pikir itu saja yang saya bersama. Mungkin saya mohon kesediaan kita semua untuk menyampaikan hasil refleksi kita, dukungan kita akan sharing bersama ini, sehingga bisa diikuti itu tema, dan itu menjadi satu bahan pertanggungjawaban untuk saya untuk kirim ke fasilitator. Sekian dan terima kasih untuk partisipasi kita semua. Semoga niat baik yang kita rencanakan hari ini bisa kita terapkan ke hari-hari depannya, dan kita menjadi mulut informasi bagi Bapak Ibu sekalian di luar. Mungkin kita bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah lain. Sekian dan terima kasih. Mungkin sebelum itu bisa disampaikan terkait dengan bagian ini. Saya mohon suara emas dari Bapak Ibu semua sehingga bisa usaha kita sama-sama berbagi apa yang
sempat saya pikirkan, mungkin ada ide baru yang akan diberikan, apa yang tidak sempat saya pikirkan bisa diusul sarankan oleh Bapak Ibu. Disilakan ketika semua. Pak Wen, diskus suara Pak Wen. Silakan saja. Hasil refleksi saya selama ini saya posisi kontrol itu sebagai penghukum. Mungkin karena di kelas seringkali ketok anak yang punya tidak banyak tugas atau catatannya terlambat atau dia tidak catat sama sekali, dia seringkali kopi di kepala. Itu sehingga istilahnya mungkin juga mereka takut atau apa, sehingga saya kalau lihat depan kelas itu kebanyakan anak sudah bisik-bisik, misalnya sudah. Nah, mungkin mereka merasa takut dengan saya juga. Saya kira mungkin melihat diri saya dari kondisi seperti itu, saya harus bisa ubah dia mungkin menjadi ke posisi kontrol tenang atau kalau bisa manajer. Sehingga anak-anak juga mungkin merasa tidak merasa takut jika bertemu dengan saya atau dalam kelas mungkin ada yang mau omong atau misalnya saya bertanya ada yang belum paham, mungkin mereka belum paham mau omong dan mungkin ada takut. Karena seringkali saya menghukum sehingga niat saya untuk mengubah itu posisi kontrol menjadi tenang kalau bisa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Charles. Oke, baik. Dari saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Charles. Saya merasa ini hari ini memang ada secara pribadi ya, ada hal-hal yang positif yang mungkin selama ini kita berbuat tapi kita tidak sadar. Dan hari ini mungkin membuat kembali, mungkin merefleksi kita untuk kembali berbuat, untuk bertindak ya. Karena dulu saya guru yang paling keras di SMP Bali. Mungkin Mabea tahu, semua yang mungkin yang berlatih mungkin tidak tahu, tapi Mabea tahu. Tetapi seiring zaman, generasi yang terdahulu kita keras, mereka menyadari bahwa kita harus buat kita merubah diri. Itu mereka menerima, tetapi seiring berjalannya generasi angkatan ke angkatan dan sampai sekarang ini kita keras malah lebih rusak. Malah karakter anak itu sepertinya tidak menerima apa yang kita laksanakan. Oleh karena itu hari ini kita posisikan diri kita sebagai dari penghukum, mungkin kita bergeser pelan-pelan untuk mencapai poin yang kelima itu menjadi manajer seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mabea. Jadi saya berterima kasih sekali melalui sharing ini. Ya, menunggu kita berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita dan anak-anak kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Malia. Terima kasih atas kesempatan. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh beliau. Karena menurut saya yang diberikan ini sangat bermanfaat dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Refleksi saya, selama ini saya menjadi guru yang selalu memberikan hukuman. Hanya mungkin karena ada itu pasti saya baik atau saya punya kepala dingin sehingga saya menjadi guru manajer. Oleh karena itu saya bertekad berniat supaya nanti ke depan kita bisa berubah pola kita dari cara yang lama yang kita menjadi seorang guru pemberi hukuman itu, kalau bisa kita menjadi teman dan menjadi manajer yang baik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Mari kita semua bersuara. Iya.
lanjutkan bersama di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.